Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Zantia dengan NIM C0D022037 dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI CIKNR CSRS. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pemotongan PPh pasal 26. Baiklah, mari kita masuk ke slide pertama, yaitu ada pengertian PPh pasal 26. PPh pasal 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap dari badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri. Nah, berikutnya ada subjek pajak PPh pasal 26 terbagi menjadi dua. Satu, pengoperasian usaha di Indonesia. Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan. Dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 2. Memperoleh penghasilan dari Indonesia. Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan. Dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Nah, di berikutnya ada objek pajak PPh pasal 26. Objek PPh pasal 26 atau pajak penghasilan pasal 26 diantaranya ada dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan. Ketiga, ada royalti, sewa, penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, kegiatan, imbalan dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, premi, swab, dan transaksi lindungan nilai lainnya, keuntungan karena pembebasan utang. Nah, kan di sini sudah kita lihat objek pajak PPh pasal 22. Ya, di sini kita akan melihat contoh perhitungan PPh pasal 22. Nah, di sini contohnya seorang Pak Robi, atlet dari Malaysia. Ia mengikuti lomba dari lari maraton di Indonesia dan berhasil meraih juara dengan hadiah uang tunai sebesar 200 juta rupiah. Karena hadiah yang diterima itu merupakan objek PPh pasal 26 dengan tarif 20%, berikut perhitungannya. Rumus PPh pasal 26 sama dengan penghasilan bruto dikali tarif PPh 26. Tarif PPh pasal 26 adalah 20%. PPh 26 atas hadiah adalah 200 juta rupiah dikali 20% sama dengan 40 juta rupiah. Dengan demikian, dari lomba maraton yang ia ikuti itu, Pak Robi akan menerima hadiah berupa uang tunai sebesar 200 juta rupiah dikurang 40 juta rupiah, jadi sama dengan 160 juta rupiah. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak cara membuat bukti potongan PPh pasal 26? Nah, baiklah, saya akan menjelaskan cara membuat bukti potongan PPh pasal 26. Sebagai tanda bahwa pajak penghasilan pasal 26 atau 23 telah dipotong, pihak pemotong harus memberikan bukti potong rangkap 1 yang sudah dilengkapi kepada pihak yang dikenakan pajak tersebut. Berikutnya, bukti potong rangkap kedua digunakan saat melakukan pelaporan SPT masa PPh 23 atau 26 di e-Bupot unifikasi. Nah, cara pembayaran PPh pasal 26 gimana? Nah, baiklah saya akan menjelaskan cara pembayaran PPh pasal 26. Pembayaran dilakukan oleh pihak pemotong yang kemudian menyetorkannya melalui bank persepsi. Nah, seperti ATM, teller bank, atau kantor pos yang telah ditunjukkan oleh Kementerian Keuangan. Untuk bisa melakukan pembayaran pajak, harus membuat e-filing terlebih dahulu. Langkah-langkah membuat e-filing bisa dilakukan di fitur e-filing klik pajak. Jatuh tempo pembayaran
adalah tanggal 10 sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 26 atau 23. Nah, teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada yang mau bertanya, saya buka sesi tanya jawab. Sekian dan terima kasih.